menjadi bagian dari misi dakwah kita semua, karena kita punya tugas untuk memecahkan rekor tim dakwah tersukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul afadil, hadratul mukarramin yang kita takdimi, Kepala Sekolah SMP ITB Baitul Muslim beserta seluruh jajaran asatidz wal ustadzat, para guru, para musyrif, para pembina, dan adik-adik sekalian, santri dan santri putri yang hadir ke pesantren masyarakat Merapi Merbabu pada kesempatan siang hari ini. Yang kami takdimi Ustadz Slamet Widodo. Sudah Slamet Widodo pulang. Karena Slamet Widodo Lestari Rahayu sama artinya, gitu kan? Ahlan wa sahlan, marhaban. Kami merasa bersyukur ada putra Lampung yang di sini. Selain pembina kita Ustadz Pujiartono, ada Ustadz Ahsin yang tadi katanya adik kelasnya Ustadz Slamet Widodo. Kemudian yang kita takdimi Ustadz Mustafa Haryanto selaku Direktur Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Ustadz Ahsin Kolbaka. Ustadz Ahsin ini kalau ditanya namanya sama orang Arabnya marah. Susma, mesmuka, Ahsin Kolbaka. Ditanya nama malah nyuruh. Dan nyuruhnya to the point. Perbaiki hatimu. Coba bayangin, siapa namanya Mas? Perbaiki hatimu. Tuh namanya gitu ya. Sama kayak penyanyi Indonesia, perempuan ditanya di Arab juga bingung yang nanya. Siapa namanya? Ismi Aziz. Dulu ada penyanyi namanya Ismi Aziz, perempuan, tapi kalau bilang Ismi, namaku Aziz. Nah memang Masya Allah ya, kita di sini beruntung sekali, bersyukur ada Ustadz Mustafa, Ustadz Ahsin, para asatidz lain yang berkenan bertungkus lumus membina di daerah yang pelosok. Saking pelosoknya tadi salah jalan berapa kali, Ustadz? 3 kali. 3 kali. Yang kita takdimi Ustadz Pujiartono, pembina Yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Ustadz Suwahyo Tumijanto selaku pengawas Yayasan Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu. Kalau di Jawa nama ustadznya Kejawen. Pujiartono dari Lampung tapi kok ya Kejawen gitu ya. Suwahyo Tumijanto ya. Maka kita memanggilnya Pak J. Yang ini KPJ, yang itu Pak J. Yang kita takdimi tamu kita Pak Heru Sukari dari Madani TV, Ustadz Rifki Ja'far Thalib, guru saya, guru kami dari Kediri dan Malang Raya. Tidak ada orang di Kediri dan Malang Raya yang tidak kenal beliau. Masya Allah, tabarakallah. Beruntung sekali hari ini kita berjumpa dengan para ulama. Kalau kami ubaru. Ulama sudah lama. Kalau kami ubaru. Mudah-mudahan perjumpaan wajah bil wujud pada kesempatan hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau bercanda saya tolong nangkapnya cepet ya. Ini kok ketawanya pada terlambat. Bahaya. Pasnya saya nih. Iya, ini Lampung memang gitu ya. Jadi memang alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dipertemukan di sini. Tadi dari kepala sekolah maupun dari segenap para asatidz dan ustadzah semuanya memberi pesan kepada kami agar adik-adik semuanya semakin lebih kenal tentang dunia Islam dan dunia dakwah, juga kaitannya dengan sejarah.
Dahulu kita diajarkan di dalam sejarah, di antara tim dakwah tersukses yang pernah ada di muka bumi ini adalah tim dakwah yang dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun mengubah sebuah kemaharajaan Hindu-Buddha yang berpusat di Jawa, dekatnya Ustadz Rifki, namanya Majapahit. Dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun, penduduknya berubah. Semuanya, mayoritasnya menganut agama Islam. Itu salah satu tim dakwah yang paling sukses dalam sejarah. Misalnya nanti dari Baitul Muslim dipilih 9 santri terbaik, dikirim ke Republik Rakyat Tiongkok. Diberi waktu 50 tahun untuk mengubah Republik Rakyat Tiongkok menjadi mayoritas Islam. Sanggup? Hah? Insya Allah. Nah, itulah spiritnya kenapa dahulu ada yang disebut sebagai wali songo. Meskipun jumlahnya tidak exactly 9, tidak tepat 9, karena salah satu kitab sejarah yang menceritakan tentang mereka ditulis oleh generasi ketiga di Giri Kedaton, Sunan Giri Prapen, itu berjudul Serat Wali Sana utawi Serat Babat Cariyosipun para wali ing tanah Jawa. Wali sana, bukan wali sana, tapi wali sana. Wali itu yang menguasai wilayah. Sana itu bisa sono dalam bahasa Jawa, artinya tempat, atau as-sana dalam bahasa Arab, yaitu pujian atau yang terpuji. Maka di antara mereka ada yang gelarnya Makhdum. Ada Makhdum Ibrahim yang ada di Tuban, ada Makhdum Cahyana yang ada di Purbalingga sampai ke wilayah-wilayah lain. Karena mereka adalah orang-orang yang dihormati, yang dimuliakan. Profesor Christian Snoeck-Burgons, ahli sejarah Belanda, orientalis sekaligus yang merancang penguasaan wilayah-wilayah Islam di Nusantara oleh Belanda, misalnya Aceh, Minangkabau, kemudian juga daerah seperti Tanah Pasun dan Jawa Barat, itu arsitek penguasaan kolonialnya beliau, itu memberitahu kita dengan data yang serampangan bahwa Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh para pedagang. Kalimat ini disanggah oleh para sejarawan masa kini, termasuk Profesor Kiai Haji Agus Sunyoto dari Lesbumi Nahdlatul Ulama. Kalau pedagang yang bawa Islam pada zaman itu, maka Islam nggak akan diterima. Karena dalam struktur sosial masyarakat Majapahit, pedagang itu kasta Waisya, kasta nomor 3. Dianggap masyarakat kelas rendah yang hanya mencari keuntungan belaka. Tetapi orang seperti Maulana Malik Ibrahim dalam referensi lama pasti disebut sebagai Brahmono Selam. Brahmono itu kalangan ulama, bukan ubaru. Selam itu Islam. Jadi ketika Maulana Malik Ibrahim tiba di Jawa pada tahun 1402 Masehi, maka beliau ini adalah seorang Brahmono Selam, ulama Islam. Brahmana itu berarti kaum ulamanya dalam struktur masyarakat Hindu-Buddha, tetapi dia Selam, dia adalah seorang Muslim. Dan masyarakat Jawa, kata Profesor Agus Sunyoto, dari sejak sebelum kedatangan agama Hindu dan Buddha itu menghormati ulama, menghormati para pemuka agama. Profesor Agus Sunyoto juga menolak teori para kolonialis yang mengatakan sebelum datangnya Hindu-Buddha, kepercayaan yang dianut di Nusantara adalah animisme dan dinamisme. Menyembah batu besar, pohon wingit, angker,
kekuatan alam, petir, guntur, dan lain sebagainya. Bukan, kata beliau. Sebelum Hindu-Buddha di Nusantara sudah dikenal agama monoteistik yang namanya Kapitayan. Agama Kapitayan ini menyembah satu zat yang dalam bahasa lokal disebut Hyang. Hyang itu Hua kalau dalam bahasa Arab. Sesuatu yang kemudian disifati Maha Tunggal dan Maha Mutlak. Maka sampai sekarang orang Jawa menyebut sholat sebagai sembah yang menyembah kepada Hyang, zat yang Maha Satu. Maka kedatangan Maulana Malik Ibrahim, dari mana asalnya Maulana Malik Ibrahim? Bulan Ramadan tahun 2017 kami diundang di Kedutaan Besar Republik Azerbaijan di Jakarta. Di sana dipaparkan penelitian sejarah bahwa Maulana Malik Ibrahim asalnya dari Azerbaijan, dari daerah yang namanya Kashan, yang dahulu disebut bagian dari negara atau wilayah Persia. Kita bisa cocokkan di nisan beliau itu seorang yang menisbatkan diri Al-Kasani, yang berasal dari negeri Kasan. Dan beliau ini dalam batu nisannya dituliskan sebagai Fakhrul Muluk, kebanggaan para raja. Beliau seorang ulama sekaligus seorang yang Sri Rakyat Tani Babila. Sri itu menunjukkan penghormatan, Rakyat itu menunjukkan gelar kebangsawanan kerajaan Majapahit, Tani berarti beliau pelopor pertanian, Babila yang kemudian berasal dari negeri Babylon, Persia. Sri Rakyat Tani Babila, di nisannya tertulis dengan sangat jelas Sri Rakyat Tani Babila. Kita bisa menyusuri sejarah beliau, ternyata di dalam presentasi disebutkan dari Azerbaijan nun jauh beliau belajar ke Mesir, menyimak ilmu di Al-Azhar Syarif pada zaman itu. Kemudian di perpustakaan Al-Azhar Syarif beliau menemukan sebuah kitab judulnya Ar-Rihlah karya Ibnu Battuta. Jadi yang melakukan rihlah bukan cuma antum, tapi juga Ibnu Battuta. Dalam kitab Rihlahnya Ibnu Battuta itu beliau membaca di wilayah timur kerajaan Sumatra. Jadi Ibnu Battuta itu mau menulis Samudra Pasai. Beliau menulisnya Sumatra Pasai. Kata Sumatra yang sebenarnya tulisan beliau tentang samudra, kerajaan Samudra Pasai itulah yang kemudian menjadi nama pulau dari ujung utara Aceh sampai ujung selatan Lampung, yaitu Sumatera. Jadi jangan sembarangan yang memberi nama pulau itu Sumatera adalah Ibnu Battuta. Gara-gara salah sebut dan kemudian pelafalan yang berbeda. Dari samudra menjadi Sumatera, menjadi Sumatera. Di sana ditulis di wilayah timur dari Kesultanan Sumatra Basai itulah terdapat sebuah negeri yang masih penduduknya menyembah berhala, dan negeri itu sangat makmur, menghasilkan beras dalam jumlah yang sangat besar, mencukupi untuk dimakan oleh penduduknya dan dikirim ke berbagai luar negara. Membaca itu tersengat semangat di hati seorang Maulana Malik Ibrahim. Entah bagaimana caranya, kata dia, saya harus sampai negeri itu untuk mensyiarkan Islam. Maka Maulana Malik Ibrahim berangkat dari Mesir ke arah timur sampai ke Aden, kemudian menumpang kapal berlabuh di Muscat, di Oman, terus ke arah ke timur, berlabuh di Gujarat, ke timur lagi sampai ke wilayah yang sekarang disebut sebagai Patani, kemudian ke Malaka, kemudian tibalah di kerajaan Majapahit di salah satu pelabuhan terpentingnya yang namanya Gresik. Ketika Maulana Malik Ibrahim datang, maka pada saat itu kerajaan Majapahit sedang perang saudara. Perang saudaranya terjadi antara Sang Hawikramawardhana, menantu dari Maharaja Hayam Wuruk yang berkedudukan di Trowulan Mojokerto, dengan putra Hayam Wuruk dari Selir, namanya Bre Wirabumi, yang berkedudukan di Belambangan atau wilayah Banyuwangi Selatan.
Jadi kalau perangnya antara Mojokerto dan Banyuwangi, maka kira-kira daerahnya Ustadz Rifki medan perang waktu itu. Perang ini sangat dahsyat, memakan waktu bertahun-tahun, disebut sebagai perang Paregreg. Perang Paregreg itu ada yang membacanya Paregreg, tapi kalau saya baca aksara Jawanya itu yang betul Paregreg. Perang Paregreg ini sangat dahsyat. Kemudian dalam perang ini rakyat ketakutan, banyak yang lari ke pegunungan. Kalau banyak lari ke pegunungan, apa yang terjadi? Sawah-sawah terbengkalai, nggak ada yang nanam, nggak ada yang manen. Maka Majapahit diambang krisis kelaparan. Maulana Malik Ibrahim, sang Brahmono Selam, ketika datang pertama di Majapahit untuk berdakwah, maka apa yang beliau lakukan pertama kali? Menjawab persoalan masyarakat. Jadi yang pertama dilakukan bukan mendirikan pesantren atau masjid, tetapi mengajak masyarakat yang masih tersisa untuk membangun bendungan, saluran irigasi, dan mencetak sawah. Maka Maulana Malik Ibrahim berhasil mengumpulkan rakyat dalam jumlah cukup banyak di bawah perlindungan beliau. Semuanya bertanam padi yang semula di Majapahit hanya setahun panen sekali. Di tangan Maulana Malik Ibrahim dengan pengairan yang sangat baik, maka bisa panen 2 kali setahun. Beras-beras ini disumbangkan kepada penduduk-penduduk yang kelaparan, membuat semakin banyak orang turun gunung lagi untuk ikut bercocok tanam bersama beliau. Seorang dai itu juga harus cerdas menangkap peluang. Pada tahun 1413, naga-naga raksasa muncul di perairan Tuban. Ternyata itu adalah kapal-kapal Jung Tiongkok dinasti Ming yang dipimpin oleh Laksamana Muhammad Ho alias Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho ketika datang, salah satu yang ulama dalam rombongannya adalah sekretaris pribadinya, namanya Ma Huan. Ma itu biasanya pada masa dinasti Ming marga yang artinya Muhammad. Muhammad Huan ini seorang muslim yang baik, seorang ulama. Ditemuilah Ma Huan oleh Maulana Malik Ibrahim, beliau minta bantuan. Apa yang saya bisa bantu? Kata Ma Huan, yang bisa Tuan bantu adalah saya minta bantuan tentara yang Tuan bawa, beberapa tolong dipinjamkan ke saya untuk membangun saluran irigasi, bendungan, dan mencetak sawah-sawah baru seluas-luasnya. Maka bertambah luaslah lahan pertanian yang dihidupkan oleh Maulana Malik Ibrahim, sampai kemudian beliau disebut Sri Rakyat Tani Babela itu. Seorang bangsawan, ulama, dan ahli pertanian mempelopori pertanian dengan sangat masif di kerajaan Majapahit, sampai oleh Maharani Suhita, putri dari Raja Wikramawardhana. Maulana Malik Ibrahim diberi gelar Wong Agung Majapahit. Itu warga negara kehormatan di tingkat tertinggi. Sebagai Wong Agung Majapahit, beliau membina pertanian yang sangat luas ini. Kemudian beliau bisa mengenalkan Islam kepada mereka. Karena mungkin awal-awal pada tanya, Kanjeng Maulana kok tiap pagi, siang, sore, petang, malam jengkang-jengking menghadap ke barat? Kanjeng Maulana sedang apa? Beliau tentu menjawab, saya sedang sembahyang. Saya sedang menyembah Allah Zat yang Maha Satu, yang menjadikan hati tentram, hidup terarah, yang menjadikan kita bisa berkarya dalam hidup ini untuk kesejahteraan dan manfaat bagi sesama. Ajaran agama apakah itu Kanjeng Maulana? Kata beliau, inilah Islam, berserah diri kepada Gusti Allah. Apa bedanya agama Islam dengan agama kami Hindu Buddha? Kalau di dalam agama Islam, kalian dan saya sama kedudukannya di sisi Allah. Tidak ada beda antara ulama maupun awam, tidak ada beda antara bangsawan maupun jelata, tidak ada beda Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, semua sama kedudukan di sisi Allah. Mengenalkan Islam yang mengakui persamaan di antara sama hamba Allah itu
membuat berduyun-duyun orang masuk Islam. Maka generasi berikutnya yang melanjutkan dakwah beliau menyanyikan senandung yang sangat indah, lir ilir tandure wos sumilir. Karena pada saat itu pertanian yang beliau gagas begitu memakmurkan, maka semaian nilai-nilai Islam juga tandure wos sumilir. Bagaimana dakwah Islam ini telah tumbuh dan berkembang di jalan tak ijo royo-royo, tak senggo temanten hanya. Begitu menghijau luas sejauh mata memandang, bagaikan pengantin baru yang begitu menarik. Karena di masa berikutnya maka dakwah Islam itu menjadi begitu sangat diakui oleh berbagai kalangan sebagai pihak yang tidak bisa diabaikan. Tak ijururyu, tak sengguh teman-teman. Cah angon, penekno blimbing kui. Wahai para ulama yang menggembalakan umat, cah angon, penekno blimbing kui, senantiasalah ingat untuk meniti al-aqobah. Wa ma adraka kamal aqobah. Apakah jalan yang mendaki lagi sulit dan sempit itu, jalan yang mendaki lagi sulit dan sempit di surah Al-Balad itu adalah membebaskan budak, menolong pada hari di mana kelaparannya sangat parah, kepada anak yatim yang dekat kekerabatannya, kepada orang miskin yang sangat parah kemiskinannya. Kemudian jadilah orang yang senantiasa berwasiat tentang kesabaran dan senantiasa berwasiat tentang kasih sayang. Itulah manhaj dakwahnya tim dakwah tersukses dalam sejarah ini. Bagaimana kemudian mereka penekno blimbing kui, lunyu-lunyu penek, meskipun licin susah, terus lanjutkan istiqomahnya dalam dakwah kanggo masuk dodo tiro. Sebab itulah bekal untuk membersihkan pakaian kita, membersihkan apa yang kita pakai untuk dodo tiro kumitir bedai dikit. Karena dalam dakwah ini yang kita kenakan bisa rapuh, bisa robek, ya. Kita bisa melakukan kesalahan, kita bisa melakukan kekurangan. Kita mengajar, kita memberikan syiar Quran kemana-mana, itu bisa tidak sempurna. Penyempurnanya adalah domono slumatono kanggo sipo pengkuso. Mari kita tekuni dakwah itu, meskipun berat, meskipun susah, tambal yang harus ditambal, sempurnakan karya orang terdahulu, ya, untuk menghadap Allah dengan hati yang selamat. Karena hati itu, hari itu tidak ada bermanfaat harta maupun anak illa man atallaha biqalbin salim. Terima kasih. Itu ayat favorit gitu kan. Amin. Kanggo sepo mengkosong, menghadap dengan hati yang bersih. Mumpung pada rembulan. Ketika kita masih mendapatkan kesempatan untuk melakukan dakwah, ketika Allah memberikan pertolongan, mumpung jembar kalangan, ketika kita mendapatkan kebebasan, kemudahan dalam berdakwah, seperti Raja Majapahit ketika itu memperistri seorang putri muslimah. Ini dalam sejarah tentu para ulama memperdebatkan. Kenapa Ratu Dwarawati dari negeri Cempo bisa Jempa di Aceh atau Campa di Kamboja, kita belum tahu mana yang lebih valid. Kenapa dia mau menikah dengan Raja Majapahit yang beragama Hindu? Pernikahannya diperdebatkan, tetapi hikmahnya tidak ada yang menyangkal. Karena Sang Maharani menjadi pelindung dakwah ulama-ulama berikutnya yang datang, keponakannya Maulana Ahmad Rahmatullah menjadi Sunan Ampel, guru negara Majapahit, mengajar tata negara, kemudian berdakwah kepada para pangeran dan bangsawan. Maulana Ishaq berdakwah di Belambangan, dan seterusnya sampai generasi berikutnya.
inilah mumpung padang rembulan, mumpung jembar kalangan, kesempatan untuk berdakwah harus dimanfaatkan. Do surah inilah saatnya untuk mensyiarkan dakwah dengan gegap gempita. Ini yang kemudian kita pahami, dan pesantren masyarakat Merapi Merbabu kecil-kecilan, mini-minian berusaha untuk menerapkan ilmu dan dakwah ala tim dakwah salah satu yang tersukses sepanjang sejarah ini. 2010 terjadi erupsi Gunung Merapi. Korban sangat banyak, awan panas maupun guguran lava, terutama waktu itu mengarah ke arah selatan, tenggara, dan barat daya. Korban-korban ada di sana, lembaga-lembaga kemanusiaan Muslim turun ke sana. Semua bekerja, semua bahkan sempat berkumpul di Masjid Jogokarian untuk apa? Untuk membagi wilayah dakwah. Jangan sampai kemudian terjadi seperti tsunami Aceh, gempa Padang 2009, gempa Jogja 2006. Apa yang terjadi? Lembaga kemanusiaan Muslim semangatnya luar biasa, hadir di bulan pertama sampai bulan keempat, kerja luar biasa memberikan khidmat, tanggap darurat, tanggap bencana, pembinaan. Tetapi bulan keempat satu persatu cabut, satu persatu pergi, lalu baru lembaga-lembaga datang, melanjutkan tapi membelokkan lembaga misionaris dan lain sebagainya, kemudian bekerja di situ. Maka kita jangan sampai lembaga sesama Muslim rebutan. Jangan sampai lembaga sesama Muslim nyopoti spanduk temennya. Jangan sampai lembaga sesama Muslim tidak akur. Tetapkan wilayah dakwahnya, kerja jangka panjang, bina masyarakat. Nah kami, saya Ustaz Mujartono, Allahyarham, Haji Muhammad Fani Rahman, kita waktu itu punya lembaga namanya Relawan Masjid Indonesia. Kita datang ke sini, kenapa kok ke sini? Karena di sini nggak ada yang memperhatikan. Lereng sebelah sini ini tidak menjadi korban langsung awan panas maupun guguran lava, tetapi abu vulkaniknya tebal sekali. Semua di sini waktu itu warnanya abu-abu. Kebun sayur abu-abu, rumah abu-abu, pohon-pohon abu-abu, atap-atap yang kanopi itu ambrol saking beratnya, abu vulkanik yang harus ditahan. Semua abu-abu. Untungnya nggak ada Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Janda belum ada. Nah, kemudian ketika kita survei ke sini, wah, masya Allah ternyata bantuan masih minim. Maka kita Sabtu Ahad selama kurang lebih 6 bulan, Sabtu bisa 2-3 tempat, Ahad bisa 3-4 tempat, baksos pengajian, terus menerus. Kita sampai minta bantuan dikirim penceramah dari Dewan Dakwah, dari Majelis Al-Dzikra, dari berbagai kalangan. Itu untuk kemudian membackup dakwah yang ada di sini. Di awal kita melakukan pembinaan di sekitar 30 dusun. 30 dusun itu 23 diantaranya sudah ada gerejanya. Itu karena dulu daerah ini namanya Merapi Merbabu Kompleks. Di tahun 65 Merapi Merbabu Kompleks ini menjadi tempat larinya 6566 orang-orang yang terlibat G30 SPKI maupun yang dituduh terlibat G30 SPKI. Karena mereka diberantas oleh RPKAD, sekarang namanya Kopassus. Waktu itu komandannya Sarwo Edi Wibowo, mertuanya Pak SBY. Pak Sarwo Edi ini karena keluarganya dari Purworejo itu dekat dengan kalangan santri, ketika memberantas PKI yang digandeng santri. Santri ini ada di Pemuda Ansor, maka didirikan yang namanya Banser, Barisan Ansor Serbaguna, untuk ikut memberantas PKI.
Karena yang memberantas ada kalangan santri, masyarakat di sini itu trauma sama umat Islam. Jadi mereka kalau sama santri tentu punya kecurigaan tersendiri. Sehingga ketika tahun 70-an ada seorang tawanan dari Pulau Buru, tentu berarti tokoh PKI, pulang ke sini membawa pendeta, maka kemudian disambut dengan baik. Itu latar belakang masyarakat di sini. Maka tidak heran kalau tadi banyak gereja. Nah, maka kemudian ketika kita terjun dengan dalam Masjid Indonesia berdakwah, bismillah, nawa itu kita khidmah dakwah di sini membina masyarakat sedikit demi sedikit. Maka pesantren ini bukan niat dari awal bikin pesantren, tapi sebagai konsekuensi logis kita ingin dakwah di sini ini berkelanjutan, berkesinambungan. Jadi semangatnya dulu pesantren ini menjadi tempat mengkader adik-adik yang lain, santri-santri untuk nanti siap diterjunkan ke pelosok-pelosok dusun ini melanjutkan dakwah di lereng Merapi dan Merbabu. Kalau sudah lulus, maka insya Allah siap disebarkan ke seluruh pelosok Indonesia maupun dunia. Amin. Kita punya cita-cita besar. Pesantren masyarakat New York, pesantren masyarakat Bawi, pesantren masyarakat Berlin, pesantren masyarakat London, pesantren masyarakat Washington, pesantren masyarakat Tokyo, pesantren masyarakat Osaka, pesantren masyarakat Beijing, pesantren masyarakat Nanjing. Semua insya Allah akan menjadi bagian dari misi dakwah kita semua, karena kita punya tugas untuk memecahkan rekor tim dakwah tersukses. Salah satu di dalam sejarah, 9 orang yang dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun berhasil mengubah kemaharajaan Hindu-Buddha menjadi mayoritas penduduknya beragama Islam. Baitul Muslim sanggup? Amin. Insya Allah kita bergandeng tangan. Nanti santri pesantren masyarakat Merapi Merbabu dengan Baitul Muslim kita berjalan bersama di jalan yang sama, dakwah yang sama untuk kejayaan Islam. Amin. Oh, di sana mungkin nanti ada pertukaran santri. Masya Allah kita bersyukur. Zaman sekarang mondok itu prestis. Zaman saya dimasukkan ke pondok oleh bapak saya di tahun 96. Bapak saya ditanya temannya, kenapa anakmu kau buang ke pondok? Tuh, kesan zaman itu pondok itu tempat terakhir ketika sekolah negeri tidak diterima, sekolah swasta tidak diterima. Pondok saja. Padahal saya Salim Afrilah NEM dulu ada NEM nilai Tanas Murni. Nilai Tanas Murni nomor 2 sekabupaten. Maka bapak saya masukin saya ke pesantren. Orang bertanya, bocah pinter kok dilebokke pondok? Anak pintar kok dimasukkan pondok? Ya masuk pondok tetap jadi anak pintar. Kita masuk pondok waktu itu, di tahun itu, seperti kata Ustaz Rifki, santri di sini nih jauh lebih makmur, berkah kayak Jaya Makmur kata kami. Saya pondok itu bantalnya, kalau sekarang ini ada kasurnya, saya nggak pakai kasur, pakai tikar. Bantal saya itu persediaan beras. Jadi kalau akhir bulan tipis, makin tipis. Gitu. Beda. Santri sini makan dimasakkan atau masak sendiri? Dimasakkan. Saya dulu, nyuruh temen masak. Gitu kan. Jadi, Masya Allah itu banyak suka juga luar biasa. Tapi sebagai santri pada zaman itu kita berhasil membuktikan santri itu bisa berprestasi. Saya nyantri tinggal di pondok tapi sekolahnya keluar, sekolah umum SMP terbaik, SMP Negeri 2 Purworejo waktu itu. Tahun 97 terpilih sebagai siswa, dulu ada namanya seleksi siswa teladan nasional zaman Pak Harto.
Mohon maaf, Akhir support. santri bisa menjadi siswa teladan terbaik se-Jawa Tengah. Masya Allah. Maju ke pusat, tapi lomba di pusat di-cancel. Pak Harto lengser. Selesai. Itu masalahnya, gitu ya. Kita belum berhasil membuktikan di pusat. Gitu. Dan ketika keluar SMP 99, NEM tertinggi ke-7 seprovinsi Jawa Tengah. Masya Allah. Itu santri itu bisa berprestasi Disalib. meskipun hidupnya susah. Kayak kalau jadi santri, bismillah, niat belajar, takdim sama guru. Saya selalu menceritakan ini untuk teman-teman, Ya. ya, sebagai motivasi. Kenapa Ustaz Salim sekarang kok bisa ke negara ini, ke negara itu, pernah menginjak 5 benua? Itu gara-gara di pesantren. Saya ingat itu ketika tahun 2015, mungkin pertama kali menginjakkan kaki di Amerika Serikat, dan itu adalah benua kelima yang saya injak. Saya nangis ingat guru saya, Allah yarham Kiai Haji Muhtamid Khalil. Gara-gara apa? Pada suatu hari di tahun 98 di pesantren, kamar saya itu dekat kamarnya Kiai. Jadi saya sering dipanggil, Salim, masuk ke, pakai off kalau laku bro, masuk ke, gitu ya. Itu biasanya kalau malam dipanggil diminta nemenin nonton sepak bola. Beliau fans Sampdoria. Saya kira orang saya kenal kesebelasannya itu. Dulu di Liga Italia kesebelasan Sampdoria. Saya diminta biasanya nemenin nonton bola sambil mijitin. Saya ini banyak gagalnya di pesantren, karena dulu gagal ngaji. Setiap kali ngaji baru baca kitab Bismillahirrahmanirrahim, ngaji sapa ingsun kawula nyebut asmane Gusti Allah, sifat Allah Ar-Rahman, dan kang maha welas asing dalam dunia dan akhirat, sifat Allah Ar-Rahim, dan kang maha welas asing dalam akhirat. Bloko faslun utawi iki kusudi fasal fi bayani awqatis shalawati ing dalam mertelakan waktune pira-pira salat. Amma waktu subahi anapun utawi kang aran waktune salat subuh. Nah, baru baca begitu Kiai sudah Asli. Kiai Salim apa sih ngaji? Pak Kiai itu nyimak kitab sambil tiduran, dan bisa hafal semuanya. Masya Allah. Saya baru baca begitu, Kiai Salim sih ngaji apa ya? Nggih Pak Kiai saya. Salim ora usah ngaji, Salim mijit disekil wae. Ndak jadi ngaji mijit disekil. Jadi Masya Allah, saya itu ngaji itu gara-gara dengar temen baca kitab. Maka saya lengkap dari Riyadul Badi'ah, Sulamut Taufik, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu semuanya dengar, bukan sorotan. Muping. Masya Allah. Di sambil di situ. Termasuk tadi, apa ini dipanggil nonton bola kok jam 10 malam? Seingat saya tidak ada jadwal Liga Italia. Ternyata masuk, beliau mengatakan, nyong balik saka acara karo Pak Bupati, nyong kan bisa gini. Beliau pakai bahasa Banyumasan. Beliau baru pulang acara dengan Pak Bupati, beliau lapar, belum makan. Terus ternyata keluarganya sudah pada tidur, punya sudah tidur, putra putri sudah tidur. Saling mengancani nyong makan ya. Siap Pak Kiai. Jadi saya diminta Nemenin makan. Jam 10 malam disendokkan nasi. Ya. Segani kayak siap Pak Kiai. Lauk saya disuruh ambil sendiri. Nah ini repot. Nah, nasi diambilkan tapi lauknya ambil sendiri. Di piring lauk itu ada apa namanya? Kayak semur itu. Semur. Kuahnya hitam kecoklatan kental, kayak semur. Ada potongan besar, ada potongan kecil. Takliman wa takriman lisyekh, karena saya ingin menghormati dan memuliakan guru, tentu saya ngambil yang kecil. Kemudian disuruh mulai makan, membarengi beliau. Ketika mulai makan saya baru sadar, saya niatnya ngambil yang kecil supaya guru dapat yang besar. Ternyata yang kecil itu daging sapi, yang besar itu terong. Sehingga saya makan pakai daging sapi, Kiai makan pakai terong. Saya sudah berkeringat dingin, bingung masa mau ditukar sudah terlanjur dimakan.
ya Allah ini bagaimana? Kemudian saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan baik. Akhirnya beliau kemudian mengatakan sambil memandang saya dengan setengah tertawa, mengatakan Salim ampuh temen ini ya mantel daging. Salim kok hebat betul ya, makanya pakai daging tambah pucat saya. Dia mengatakan kok kayak bule. Apa garam keliling dunia apa ya? Apa ini orang akan keliling dunia? Masya Allah. Doanya guru. Meskipun kita salah ambil lauk, kalau niatnya memuliakan guru, doanya guru baik, doanya guru mustajab, maka Masya Allah, yang belum saya injak Antartika, mudah-mudahan satu saat kesempatan. Kalau berdua yang lain sudah semua, Insya Allah, gitu ya. Jadi ini semangat untuk teman-teman, bukan mustahil untuk bersyiar, berdakwah sampai kemanapun. Di basicnya adalah kita harus segera membentuk dakwah dan tim seperti di sini. Santri-santrinya nggak punya pagar. Jadi kalau santri Ustaz Mustafa memerintahkan ada warga rumahnya mau diperbaiki, kelas bubar, gotong royong, gitu kan? Ada warga yang menikahkan anaknya, semua santri jadi apa namanya? Sinoman, nah itu Jawa ini. Jadi pelayan tamu-tamu di acara hajatan, gitu ya. Maka bergerak. Itulah santri-santri kita senantiasa siap. Kemudian kita juga menempatkan santri-santri di akhir pekan untuk menghidupkan kegiatan masjid-masjid. Kita menempatkan santri akhir di PPDR untuk kemudian 6 bulan bertugas di tengah masyarakat, menghidupkan syiar, berdakwah, dan berlatih wirausaha dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan menjadi gambaran pesantren masyarakat Merapi Merbabu ini. Tadi nawaitunya salah satunya adalah memecahkan rekornya Wali Songo. Siap? Semuanya? Baitul Muslim juga? Masya Allah, ini kok rumah namanya Baitul Muslim itu berarti apa ya? Pesantrennya es Bumi, es Jogja, gitu ya. Serasa di rumah seperti di Jogja. Namanya Baitul Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.